Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Koirul Arifin. Nah, sebelum kita memulai ke ceritanya, saya beritahu dulu apa maksud saya membuat sebuah video ini, atau apakah tema channel ini. Nah, saya perjelaskan ya, kawan-kawan. Saya membawakan sebuah cerita horor, sebuah cerita misteri, cerita unik, dan kita akan membahas hal-hal lainnya. Dan kalian bisa request sebuah cerita. Kalau kalian ingin berniat atau ingin meng-share sebuah pengalaman kalian bisa saja DM ke Instagram saya. Saya taruh linknya di deskripsi box, atau kalian langsung saja kirim ke alamat Gmail saya kasih di box juga. Oke, gak usah banyak basa-basi, langsung saja kita langsung ke inti ceritanya. Ikan lanjut. Kisah ini itu terjadi pada saat kita sebut saja namanya ini si Stasia aja ya. Nah, kisah ini berawal mula atau bahkan terjadi pada saat si Stasia ini baru menginjak kelas 9 SMP. Nah, pastinya kelas 9 SMP sudah mulai menghadapi ujian yang serius ya untuk UN atau kenaikan kelas. Nah, pada saat itu si Stasia ini seperti les tambahan dari sekolahan untuk memantapkan diri untuk menghadapi sebuah ujian tersebut. Nah, kebetulan si Tasya ini pada waktu les tersebut seperti mau berangkat sendirilah. Pada saat itu kan biasanya dianterin sama papanya. Tapi nggak tahu kenapa si Tasya ini seperti mau aja berangkat sendiri. Nggak tahu pokoknya aku pengen berangkat sendiri aja kan gitu. Kan biasanya diantar papanya. Karena itu kebetulan pulangnya itu agak malam, jam 9 malaman. Nah, waktu pulang ini biasanya itu sekitar jam 8 malam atau sekitar jam 9 malam itu sudah di rumah. Itu jarak tempuh perjalanannya itu sekitaran 30 menitan lah dari tempat les sampai rumahnya Stasia ini. Nah, pas pada perjalanan berangkat atau bahkan saat mau pulang, si Stasia ini sudah ngerasa perasaannya sudah nggak enak. Ada aura-aura mistisnya. Karena apa? Biasanya di malam-malam lainnya itu perjalanannya rame gitu, ada motor yang lewat mobil atau becak, bahkan orang jalan kaki juga ada. Tapi nyatanya pada malam saat itu nggak ada sama sekali, bahkan satu pemotor pun nggak ada lewat di sana. Jadi di pemikiran si Tasya ini agak negatif. Karena apa? Di sana itu cuma dia yang jalan di jalan itu. Dia ketakutan, bahkan dia itu juga shock karena jalanan sepi. Kan takutnya kalau ada begal diam-diam atau ada bahaya apa yang mengancam dia, kan nggak ada yang nolongin. Jadi si Tasya ini takut aja gitu. Nah, kebetulan si Tasya ini saat pulang seperti melewati jam waktunya lah. Biasanya kan jam 9 atau jam 8. Tapi nyatanya si Tasya pulang jam 10. Dan anehnya lagi, dia kan nggak lihat pemotor. Biasanya warung-warung di sekitaran situ itu banyak guys yang masih buka, bahkan sampai jam 12 malam. Tapi nggak tahu kenapa saat hari itu si Tasya ini cuma ngelihat dirinya sendiri aja. Nggak ada warung-warung buka sekalipun, satu pun sudah nggak ada, semua pada tutup. Nah, si Tasya berpikiran positif thinking aja lah, berusaha biar nggak ketakutan aja. Ya udah, paling mereka pengen tutup cepet aja. Si Tasya pun berpikiran begitu. Setelah nggak lama melewati hal-hal tersebut, si Tasya ini seperti melihat dari kejauhan seperti seperti halte yang mau roboh, gengs. Kalian paham nggak? Halte itu udah rusak karena yang dulunya itu ditumbangi pohon, bahkan sudah nggak layak diduduki lah istilahnya. Tapi gengs, nggak tahu kenapa kok pada malam itu banyak yang duduk di sana berdempetan. Padahal kalau dilihat dari segi apapun, tempat itu sudah nggak layak untuk diduduki. Bahkan kalau jalan kaki di depan halte tersebut itu udah nggak layak, gengs, karena itu udah rusak, benar-benar rusak parah. Karena si Tasya ini udah berpikiran aneh, kok ada halte ya, padahal halte itu sudah rusak, kok banyak orang. Nah, jadi Tasya nggak berpikiran jauh-jauh, dia cuma melewati halte tersebut sambil membunyikan klakson 3 kali. Karena itu yang dibilang papanya, kalau ngelewatin
sebuah gang atau sebuah apapun sekiranya itu terlihat angker, si Tasya disuruh untuk membunyikan bel atau bel motor itu sebanyak 3 kali. Nah, nggak lama dari itu setelah membunyikan bel 3 kali, ada seorang pemotor ini laju kenceng dari belakangnya, nyalip gitu gengs. Si Tasya ini kan berniat untuk mengejar si pemotor tersebut untuk diajak bicara atau untuk menemani di sebuah perjalanan tersebut biar ada temannya gitu. Tapi kok lama-kelamaan si pemotor itu semakin kenceng sampai si Tasya ini nggak bisa ngeraih si pemotor tersebut atau nggak bisa berdempetan bahkan. Karena si Tasya ini terlalu fokus untuk mengejar si pemotor tersebut, si Tasya pun nggak sadar kalau dia itu salah jalan. Jalan yang seharusnya ke rumahnya itu ke arah kanan, tapi dia itu malah ke arah ke kiri. Jadi dia itu salah jalan gengs. Tapi untungnya jalan tersebut yang ke kiri itu masih bisa lah untuk akses ke rumahnya atau bahkan bisa untuk menuju ke rumahnya walaupun salah jalan. Itu jalan agak jauh sedikit aja. Namun jalan tersebut itu terkenal angker dan di sana itu gelap, nggak ada penerangan sama sekali. Kan kalau lewat jalannya kanan tadi itu ada lampu-lampu dari sorotan kota atau sorotan desa lah. Jadi di sana itu banyak lampu yang berjejer-jejer, tapi sedangkan yang dilewati oleh Tasya ini sebelah kiri itu nggak ada sama sekali gengs. Adapun itu jaraknya ada di tengah-tengah perjalanan tersebut. Setelah rasa takut, rasa penasaran bercampuran, si Tasya ini setelah melewati pertengahan jalan yang kiri tadi itu ada yang ngelus bahannya gengs. Si Tasya ngerasa ada yang ngelus bahannya itu seperti tangan besar, bahkan nggak seperti tangan orang manusia seumumnya. Dan si Tasya ini ngerasa kalau di belakang jok motornya itu ada yang bonceng, karena si Tasya merasa motor lajunya itu semakin lambat, dan bahkan semakin berat. Gak tahu kenapa si Tasya makin takut, bahkan nggak mau berkata apa-apa. Lihat spion aja si Tasya ini sudah nggak berani gengs. Pada saat itu si Tasya ini di dalam hatinya dia itu cuma berkata, kalau mau numpang aja, please jangan ganggu gue. Di dalam hatinya cuma nyebut kata-kata itu berulang kali di dalam hatinya karena dia itu sudah ketakutan karena di sana itu cuma ada satu orang. Dia pikir itu seseorang, tapi nggak taunya setelah ada jembatan kecil seperti ini, kan biasanya jembatan desa begitu ya, kecil. Nah, setelah dia melihat itu, di dekat orang tersebut itu bukan orang, ternyata pocong gengs. Si Tasya pun makin ketakutan dan si Tasya ini seperti agak ngebut sedikit dan dia cuma bunyiin bel 3 kali biar si pocong tersebut nggak mengikuti dia lagi. Tapi yang di belakang tadi yang ngelus bahannya masih ada gengs, cuma si pocong tersebut kayaknya udah nggak ngikutin dia lagi. Nggak jauh dari sana kejadian tersebut udah 2 kali ya. Si Tasya pun udah ngeliat rumahnya udah kelihatan lah, udah agak aman gitu perasaannya karena rumahnya udah kelihatan. Dan si Tasya pun udah mulai ngebut karena dia sudah ketakutan. Ya sampai jalan dia itu hampir terjatuh karena mau menabrak sebuah hewan, tapi bukan hewan, itu seperti kucing besar, tapi itu bukan kucing. Nggak tahu, si Tasya sampai sekarang pun nggak tahu itu kucing. Kalau bahasa Jawanya itu garangan ya, itu kucing atau bahkan garangan, si Tasya pun sudah nggak tahu. Setelah hampir jatuh tersebut, si Tasya pun langsung tetap gas motornya, laju motornya pun sudah laju kencang. Nah, setelah itu kan tadi kan si Tasya saat menabrak itu yang di belakang itu udah nggak berasa berat, udah ringan. Nah, makanya si Tasya ini sudah bisa gas kenceng gengs. Nggak lama dari situ si Tasya sudah sampai di depan rumah.
dia Tasya langsung teriak-teriak sambil ngetok-ngetok pintu. Ibu atau mama. Ya pokoknya dipanggil gitu. Tapi nggak ada sautan sama sekali di dalam rumahnya. Atau diibaratkan itu seperti nggak ada kehidupan di sekitaran situ. Setelah selang beberapa menit, mamanya pun buka pintu dan si Tasya sudah lega lah karena hitung-hitung udah ada orang tuanya yang menemani dia saat dia ketakutan. Setelah itu mamanya pun berkata kepada Tasya, "Kok baru pulang, Tas?" Nah, si Tasya pun langsung jawab ke mamahnya, "Iya mah, masalahnya tadi banyak soal atau banyak urusan yang harus dibahas sama teman-teman." Si mamanya pun kaget karena anaknya sudah bilang gitu. Kagetnya itu bukan gitu gengs, tapi mamanya langsung nyaut lagi, "Tas, ini kan malam Jumat, kamu kok berani banget sih pulang sendirian, apalagi ini kan malam yang ngeri juga." Setelah mendengar itu, si Tasya pun kaget dong, karena itu malam Jumat. Si Tasya pun langsung bilang ke mamanya, "Ya ampun mah, kok nggak bilang-bilang kalau ini malam Jumat? Kalau gitu kan aku mau dianterin papa, nggak sendirian seperti ini." Nah, jadi mamanya itu pun langsung bilang ke si Tasya, "Udah, nggak usah nyesel, nggak usah takut, langsung masuk, cuci muka, cuci kaki, tidur." Setelah gitu, si Tasya langsung masuk dong, cuci muka dan tidur. Karena itu sebuah aturan ya di dalam keluarganya, setelah keluar bermalaman atau setelah keluar harus cuci muka, cuci kaki, cuci tangan, supaya bersih aja lah. Setelah si Tasya ini di kamar, si Tasya pun penasaran dong, seperti apa itu ya setelah dielus-elus itu si di belakang tadi yang sempat hilang itu loh gengs, masa lupa lah. Nah, si Tasya pun penasaran, si Tasya buka pahanya. Nah, si Tasya ini kaget karena ada luka 3 goresan seperti darah yang udah mengering di pahanya. Si Tasya teriak, "Pa, Ma." Nah, setelah teriak, si papa dan mamanya itu langsung masuk ke kamar Tasya dan menenangkan si Tasya. Si papanya ini tidur sendirian dan si mamanya Tasya ini menemani Tasya bermalaman atau bahkan tidur bermalam dengan si Tasya pada malam itu. Sejak saat itu, si Tasya pun seperti trauma lah. Atau bahkan si Tasya ini udah nggak mau naik motor sendiri kalau nggak ada temennya. Atau bahkan kalau nggak dianterin papanya, si Tasya ini sudah trauma untuk keluar sendirian. Jadi gimana gengs? Untuk cerita kali ini apakah kurang serem, kurang misterius, atau kurang untuk plot twistnya? Nah, kalau kurang lengkap, kalian bisa request atau kirim cerita yang ingin kalian atau yang ingin kita bahas ke video selanjutnya. Kalian bisa ke DM Instagram saya di bawah atau langsung ke Gmail saya, juga saya taruh bawah. Oke, saya peringatkan untuk kalian, hati-hati kalau pulang malam sendirian. Takutnya kalau di belakang ada yang bonceng. Oke, cukup sekian dulu untuk kali ini, untuk video kita kali ini. Kita persingkat saja. Cukup sampai di sini dulu video kita, dan kita akan sambung dengan lain waktu dengan cerita-cerita kalian yang ingin kalian bahas di video saya selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, and share, subscribe, nyalakan loncengnya di bawah agar kalian dapat notifikasi terbaru dari saya. Buah surigaya, buah duku. Cukup sekian dulu ya semuanya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Macam tak betul je budak ni.